Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, makna ibadah, makna dari suatu ibadah. Ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah wa yardah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai. Jadi kalau ada yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Jadi ketentuan ibadah adalah perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwal, berupa perkataan, misalkan tasbih, tahmid, qiraatul Quran, amar ma'ruf nahi mungkar. Wal a'mal, berupa perbuatan, amalan-amalan seperti sholat, kerja bakti misalkan, haji. Az-zahira wal batinah, baik yang zahir itu nampak, bisa dilihat, wal batinah, ataupun yang batin. Untuk perkataan, ucapan, ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir, misalkan ucapan tadi, bacaan Al-Quran, tasbih, tahmid, ini ibadah dalam bentuk perkataan yang zahir. Adapun ibadah dalam bentuk perkataan yang batin itu mencakup misalkan ikhlas, ya, qaulul qalbi, al-ikhlas, niat yang bagus, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Adapun amalan-amalan yang zahir tadi kita sebutkan seperti sholat, masuk juga padanya puasa, haji, membantu orang lain. Adapun amalan-amalan yang batin seperti khauf, rasa takut kepada Allah, ar-raja, rasa harap kepada Allah, tawakal kepada Allah, ini disebut dengan amalan batin. Nah, semua perkara ini tadi harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua disebut dengan ibadah. Adapun ciri-ciri ibadah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bisa kita kenali di antaranya apabila terdapat balasan, ganjaran pahala bagi orang yang mengerjakannya. Ini ciri ibadah. Misalkan ketika antum baca suatu ayat yang disebutkan balasan bagi orang yang mengerjakannya, berarti perkara tersebut adalah ibadah. Contoh sabar, disebutkan balasan bagi orang yang sabar dalam Al-Quran. Contoh takwa, disebutkan balasan bagi orang-orang yang bertakwa, berarti sabar dan ketakwaan merupakan ibadah. Atau disebutkan pujian, sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya. Misalkan sanjungan, pujian bagi orang-orang yang beriman, pujian bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ini ciri-ciri ibadah. Sehingga tatkala disebutkan ada balasan, ada pujian, maka perkara tersebut disebut dengan ibadah. Kalau seandainya perkara tersebut bukan perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua kemungkinan.
Bisa jadi perkara tersebut perkara yang dibenci. Kalau dia tidak dicintai, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi perkara tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk ibadahnya adalah dengan cara meninggalkan ibadah tersebut. Atau tatkala tidak dicintai dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi perkara tersebut digolongkan perkara mubah. Perkara mubah bukanlah bagian dari ibadah. Namun terkadang perkara mubah tersebut dianggap sebagai ibadah tatkala mengantarkan kepada suatu ibadah. Jadi perkara mubah bukan bagian dari ibadah, namun dianggap dinilai ibadah apabila menjadi perantara menuju ibadah. Maksudnya mubah tersebut akan diberi pahala. Contoh misalkan, seseorang makan. Tujuan dia makan supaya dia kuat beribadah, tidak lemas. Maka perkara mubah seperti makan ini tadi dianggap dinilai berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidur misalkan, itu perkara mubah. Namun dia tidur dengan harapan dia bisa bangun sholat subuhnya. Dia tidur di awal malam. Nah, ini juga dianggap sebagai perantara menuju ibadah. Kemudian kata penulis buku ini, arkanul ibadah al-haqqa, rukun-rukun ibadah yang benar, tartakizul ibadah ala salasati arkanin asasiyatin la budda min ijtima'iha. Ibadah itu akan terfokus pada 3 rukun dasar. Ya. La budda min ijtima'iha. Harus ada atau terkumpul 3 perkara tersebut. Jadi suatu ibadah dia memiliki rukun. Kalau tidak ada 3 perkara tersebut, maka ibadahnya tidak akan sempurna. Wahiyal mahabbatu wal khaufu war raja, yaitu cinta, takut, dan penuh harap. Kalau seseorang mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus terdapat pada dirinya 3 perkara tadi. Dia ibadah dikarenakan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia ibadah karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia ibadah dikarenakan penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada ibadah tersebut, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dari azab Allah, dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala agar ibadah tersebut diterima. Kalau tidak ada pada dia 3 perkara ini tadi, maka penyimpangan yang ada pada dia. Siapa yang ibadah kepada Allah cuma bermodal rasa takut, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa harap, maka yang seperti ini akan muncul pemahaman yang menyimpang yang dikenal dengan wa'idiyah, kelompok wa'idiyah, atau yang dikenal dengan khawarij. Nanti dampaknya dia akan mengkafirkan orang. Kemudian juga akan menganggap pelaku maksiat orang yang kekal dalam neraka. Karena dia lebih mendahulukan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya yang ada dan tidak ada rasa harap, ketika melihat orang terjatuh pada maksiat, langsung dikatakan sama dia, orang ini pasti kekal masuk neraka. Demikian sebaliknya. Kalau orang beribadah kepada Allah cuma modalnya harapan. Kalau cuma sekedar harapan, ini juga akan muncul pemahaman menyimpang yang dikenal dengan murji'ah. Sehingga dia menganggap
apapun dosa, apapun maksiat yang dia lakukan, kata dia, Allah pasti mengampuni. Sehingga membuat dia lambat untuk bertobat. Sehingga dia menganggap imannya sempurna walaupun bergelimang dengan dosa. Demikian juga yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah cuman modalnya mahabbah, modalnya cuma cinta. Ini kebiasaan orang-orang sufi. Mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala cuma modal mahabbah, cinta. Sehingga kata mereka, ibadah itu tujuan kita adalah dikarenakan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ibadah kepada Allah, tujuannya ingin mendapatkan surga, berarti orang tersebut tidak ikhlas. Begitu juga siapa yang ibadah karena ingin dijauhkan dari neraka, dia tidak ikhlas. Sehingga mereka mengatakan, aku tidak layak masuk ke surgamu, juga tidak tahan di neraka. Ini semua didasari dikarenakan ibadahnya, karena dibangun di atas dasar mahabbah saja. Tidak ada dasar harapan dan rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penyimpangan. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Disebutkan dalam surat Al-Isra. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mereka itu orang-orang yang kalian seru, orang-orang yang disembah oleh kaum musyrikin. Jadi disebutkan kisah kaum musyrikin itu menyembah jin. Ternyata jin tersebut masuk Islam, namun tetap disembah oleh kaum musyrikin. Turunlah ayat ini. Ayat ini menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ulaika itu jin-jin yang mereka sembah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka adalah orang-orang yang, atau mereka adalah jin-jin yang mencari kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencari ibadah. Jadi teguran kepada kaum musyrikin. Mereka jin yang kalian sembah itu, wahai kaum musyrikin, adalah jin-jin yang sudah masuk Islam. Kalian mendekatkan diri kepada jin, namun hakikatnya jin-jin tersebut sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berbondong-bondong, ayyum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan rahmat dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Rabbmu sangat ditakutkan, itu dikhawatirkan. Qala ba'dus salaf, sebagian para ulama salaf di zaman dahulu mereka mengatakan, man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah bil hub, dengan dasar cinta saja, fahuwa zindiq, dia adalah zindiq. Siapa yang menyembah Allah dasarnya cuma cinta, dia disebut zindiq. Wa man abadahu bil khauf wahdahu fahuwa haruri. Siapa yang menyembah Allah dikarenakan dasar rasa takut semata, fahuwa haruri, dia disebut dengan haruri. Haruri itu salah satu kelompok dari kelompok Khawarij yang berada di tempat atau wilayah namanya Harura, yang dulu sempat dibasmi oleh Ali bin Abi Thalib. Wa man abadahu birraja fahuwa murji'i. Barang siapa yang menyembah Allah birraja'i wahdahu, cuma semata-mata di dasarnya rasa harapan, dia disebut dengan murji'. Wa man abadahu bil hubbi wal khaufi war raja' fahuwa mu'minun muwahhidun.
Siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan dasar rasa takut, rasa harap, dan juga rasa cinta, ya, maka dia adalah mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mukmin yang bertauhid, kalau dia mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus dibangun di atas dasar cinta. Kenapa engkau ibadah? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta dengan ibadah tersebut. Kenapa engkau beribadah? Dikarenakan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak ibadah, nanti saya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa engkau beribadah? Dikarenakan mengharapkan pahala dan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang mengatakan, orang kalau ibadah ngarap pengen dimasukkan ke dalam surga, ini tidak ikhlas. Terus ibadah bagaimana ikhlas? Ibadah itu ya ikhlas itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari surga. Ini bagi, bodohnya itu tidak dibagi-bagi. Ya, orang kalau pengajian tapi bodohnya tidak dibagi, itu bodohnya nampak. Rasul pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min azabin nar. Itu ngarap atau minta? Ya, ngarap Rasul dan minta. Serta Rasul berlindung. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Minta itu kan? Minta. Bukankah ketika seseorang, ada orang meninggal dunia, disolati dengan sholat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wat thalji wal barad wa naqhi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa badilhu khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhul jannata wa a'idhu min azabil qabri atau min azabin nar. Pada lafaz terakhir, adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Mengharap bukan? Mengharap. Jauhkan dia dari neraka. Bukan dia juga dalam doa terakhir sebelum salam setelah tasyahud juga doa berlindung dari neraka dan berlindung dari fitnah, dajjal dan yang lainnya. Itu juga dibangun di atas apa? Khauf kan? Rasa takut. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Itu kan berlindung, rasa takut juga. Jadi pemahaman yang salah. Dan ini ada sebagian jamaah pengajian, ya pernah saya dengar sendiri menyebutkan orang yang ikhlas itu kalau dia ibadah bukan mengharapkan surga, bukan dikarenakan takut dari neraka. Akhirnya muncul nyanyi, ya lagu Raihan. Masih ingat? Yang masih ingat berarti dulunya, kalau yang lahirnya tahun 2000-an mungkin masih kecil ya. Ya Bang, ingat dulu. Nasyidnya dulu, masih ingat? I'tiraf, kalau tidak salah judul lagunya. Pak Sisin ini ngomong KS dulu. Kalau tidak salah liriknya itu, aku tak sanggup ke surgamu, ya, tak pantas ke neraka, ya? Tak pantas di surgamu, tak tahan di neraka, lebih kurang gitu lah kan? Takut neraka, tak pantas di surga, tak tahan di neraka, nak taruh di mana? Ya, tak? Di surga tak pantas, merasa tak pantas. Di neraka juga tak kalah, tak tahan. Jadi taruh di mana? Di akhirat itu cuma lulus di surga atau di neraka. Nah ini aku mendasari tadi, itu tadi mendasari pemahaman sufi ini tadi. Ya. Karena ibadahnya cukup karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian mereka itu di ceramah-ceramahnya mengatakan, kalaupun engkau dimasukkan ke dalam neraka, tapi Allah ridho, maka itulah yang diinginkan. Mencari keridhoan, siap dimasukkan dalam neraka. Biarlah dimasukkan neraka, yang penting ridho. Pemahaman aneh. Ngapa? Tidak mungkin Allah SWT memasukkan ke dalam neraka kalau Allah SWT meridhoi dia. Ya benar? Kenapa? Pasti menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah SWT maka akan dimasukkan dalam surga. Yang dimurkai oleh Allah dimasukkan dalam neraka. Ini kan pemahaman nyeleneh. Itulah kalau ngajinya tadi cuma mengandalkan pikiran.
tidak berdasarkan Al-Quran ataupun Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata penulis buku ini, ba'dul a'mal adh-dhahirah, bentuk amalan-amalan yang zahir. Nah, apa saja amalan-amalan yang zahir? Tadi kan disebutkan ada amalan batin, ada amalan zahir. Nah, amalan yang zahir kata lafuz bi syahadatain, melafadzkan dua kalimat syahadat. Itu amalan yang zahir. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakat, bayar zakat. Wassaum, puasa, wal haji. Wal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Wal amri bil ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Wa ighatsatil malhuf, menolong orang yang malhuf, kesusahan, menderita. Ya. Wa nasril mazlum, membantu orang yang dizalimi. Wa ta'limin nas, mengajari umat manusia al-khair, kebaikan. Wa da'wa ila Allah azza wa jalla wa dzalik, serta dakwah kepada Allah azza wa jalla dan yang selainnya. Itu bentuk amalan-amalan zahir, ya. Salat, puasa, zakat, haji, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, bantu orang yang kesusahan, nolong orang yang dizalimi, ya. Ngajarkan ilmu, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua bentuk amalan yang zahir. Wa ba'dul a'mal al-batinah. Kemudian sebagian amalan-amalan yang batin, contohnya kal imani billah, beriman kepada Allah, itu amalan batin. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir, takdir. Itu semua bentuk amalan yang batin. Wa khasyatillahi wa khaufihi wa rajaihi, takut kepada Allah, penuh harap kepada Allah, wa tawakkuli alaihi, tawakal kepada Allah, wa rabba ilaihi, rabba dan rabba, wal isti'anati bihi, minta bantuan pertolongan kepada Allah, wal hub wal bughdhi fillah, cinta dan benci karena Allah, wal muwala wal muada fihi wa ghairi dzalik, loyalitas dan membenci karena Allah dan yang selainnya. Itu juga kalau kita benci karena Allah, kalau kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan bagian dari ibadah. Kemudian di sini disebutkan nawaqidut tauhid, pembatal tauhid. Nah, seseorang itu ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia dianggap sebagai muslim. Kemudian dia menjalankan syariat Islam, dia dianggap muslim. Namun tauhidnya tadi, keislamannya tadi bisa batal. Tauhid dan Islamnya tadi bisa batal. Jadi jangan difahami kalau antum sudah masuk agama Islam bebas. Bisa. Nah, pembatal ini disebutkan dengan istilah murtad. Ya, jadi kalau ada orang Islam keluar dari agama Islam, itu melakukan perbuatan yang menyebabkan dia kemurtadan. Itu disebutkan dalam buku-buku fikih. Nah, apa saja sebabnya tadi? Disebutkan di sini, wahyal umur allati idza wujidat indal abdi kharaja min dinillahi bil kulliyah. Pembatal tauhid adalah perkara-perkara yang apabila didapati pada seorang hamba, maka dia keluar dari agama Islam secara totalitas. Itu disebut dengan pembatal keislaman. Kalau ada, maka batal keislaman. Walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat berulang-ulang, tapi kalau masih dilanggarnya, maka batal. Wa asbaha bisababiha kafiran murtaddan an dinil Islam. Sehingga dia dengan sebab pembatal tadi, dia menjadi kafir atau murtad dari agama Islam. Wa hiya kathiratun. Dan pembatal keislaman tadi, pembatal tauhid tadi, kathirah, banyak sekali. Tajtami'u fi syirkil akbar wal kufril akbar wan nifaqil i'tiqadi. Pembatal tersebut terkumpul pada syirik besar, kufur besar, dan kemunafikan secara i'tiqad, secara keyakinan. Nah, apa saja pembatal keislaman, pembatal tauhid tadi? Di sini disebutkan ba'du ma yunafi tauhid, sebagian perkara-perkara yang menghilangkan tauhid. Kalau dikerjakan batal. Di sini disebutkan
azzabahu li ghairillah, nyembelih untuk selain Allah. Kal auliya wasyayatin wal jin, seperti nyembelih untuk para wali, nyembelih untuk syaitan, nyembelih untuk jin, lijalbi naf'ihim au daf'i dharrihim, dalam rangka mengambil kemanfaatan atau menolak madarat dari mereka. Untuk para wali itu misalkan untuk kuburan, ya, kalau dia nak ziarah kubur ini tadi, sebelum masuk ke dalam pelataran kuburan ini, nyembelih dulu. Mungkin kalau di tempat-tempat kita ini tidak ada, tapi di luar negeri, kalau yang seperti di Yaman, yang di Sogda, kuburan Al-Hadi, kuburan Syiah atau Syiah, kuburan masjid, itu memang ada jualan kambing. Jadi kalau yang pengen istilahnya itu nyembelih, itu tinggal beli bayi kambing depan masjid. Itu sebagai bentuk nazar kata mereka tadi. Nah, ini juga bentuk kesyirikan, penyembelihan untuk para wali atau para syaitan, jin. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita Indonesia. Kalau buka lahan perumahan supaya tidak diganggu sama syaitan di sini, potongkan kambing dulu. Yang buat jembatan supaya tidak diganggu, potongkan kambing dulu, tanamkan kepala kambing. Ini merupakan kesyirikan. Atau mungkin sering kecelakaan di tikungan ini tadi. Mimpilah, kata jin dalam malam mimpi tadi, mbah di sini minta kambing, potongkan kambing. Yang sering terjadi yang seperti ini, ritual tahunan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Indonesia, yang melepas kepala sapi atau kepala kerbau di laut. Ini dilakukan oleh masyarakat biasanya di pesisir pantai supaya menolak balak, ya. Ngabdi ke Nyi Roro Kidul. Ini kan gayanya malampir itu, pemuja setan. Antum lihat lah ya, kalau sesajen para dukun dan yang lainnya tadi, tidak lepas ada sembelihan atau ditaruh di gunung, di bukit. Makanya sering didapati kadang sebagian orang di bukit-bukit kadang mendapati bekas sembelihan dan yang lainnya. Ini semua kesyirikan kepada Allah SWT. Karena sebagian orang misalkan dia sakit, anaknya sakit, atau nemu di dalam mimpi disebutkan sembelihkan ayam cemani, sembelihkan burung gagak. Ini pun kesyirikan kepada Allah SWT, tidak boleh. Yang berikutnya di antara pembatal keislaman, pembatal tauhid, an-nadhru li ghairillah, bernazar kepada selain Allah SWT. Nazar kepada selain Allah merupakan syirik besar. Kenapa? Tidaklah seseorang bernazar kepada selain Allah SWT, melainkan dia mengagungkan yang dinazari tadi. Pak Yai, kalau aku sembuh, aku bernazar untuk kamu, aku akan menyembelih atau akan bersedekah sebagai bentuk pengagungan kepada kiai ini tadi. Itu syirik. Ya. Kemudian al-isti'anah wal isti'adzah bi ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Di antara bentuk pembatal tauhid, isti'anah dan isti'adzah. Isti'anah itu minta tolong. Isti'adzah itu minta perlindungan bi ghairillah, kepada selain Allah pada perkara yang tidak dimampui melainkan Allah SWT. Lagi buntu-buntunya usaha macet gawian ndak kati, dia datang ke dukun minta bantuan, cak mano caranya supaya cepat kaya. Syirik bukan? Syirik besar. Ya, entah nuyul, entah babi ngepet atau yang lainnya, itu merupakan syirik besar. Dan diperbolehkan untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. As-sihru juga di antara bentuk pembatal tauhid adalah sihir. Sihir itu sihir jelasnya. Masuk padanya santet menyantet, pelet memelet. Ya enggak? Masuk juga itu tadi. Wa ityanus sahara, datang ke tukang sihir, datangi dukun, tukang sihir dan yang semisalnya,
wal kahana wal munajjimin, sama peramal, dukun dan yang lainnya, wa nahwihim, dan yang semisal mereka. Mendatangi tukang sihir, tukang santet, nah minta nyantetkan uang itu nah, calon kepala desa sebelah. Datangi dukun, ngapo? Minta carikan motor hilang. Datangi tukang ramal, minta ramalkan. Kira-kira besok kalau pergi melaut atau dagang bagus tidak usahanya. Ini juga masuk kesyirikan dan dikategorikan sebagai bentuk pembatal keislaman. Ya. Datangi dukun 2024 akan nyalon. Datang kalau tukang santet, Mbah, aku lah nyalon. Gimana, bos? Santet tuh Mbah saingan. Nomor 3, nomor 4. Kau nomor berapa? Kau nomor 2. Sudah. Berapa maharnya? Nyantet juga ini plus. Yo nyantet. 50 juta misalnya. Sama syirik. Jangan tak kati yang aduh banyak. Ya. Makanya dulu pernah ada ikhwan yang cerita, pernah dia cerita pernah jadi tim sukses. Saya tanya, ada enggak yang kedukun segala macam? Ada Ustaz, tapi kalau anak enggak kedukun. Apapun yang disuruh sama beliau, anak kerjakan semua kecuali kedukun. Apa yang dikerjakan di antaranya itu? Nyiramkan banyu ke sungai, muara sungai. Banyu yang sudah dicampi sama dukun ini tadi disiramkan di muara sungai, di hulu. Supaya yang gunakan air ini tadi akan terserap, tertarik untuk nyoblos ini. Tapi memang menang dulu. Sekarang ada lagi, dorong Allah uji. Ya. Itu nyata dan memang ada sih. Yang hal-hal yang seperti itu bukan perkara yang asing. Entah pemilihan kadang mungkin presiden, tidak menutup kemungkinan. Kiainya juga iyo, pawang hujan iyo, pawang dukun segala macam. Jadi ada cerita ini di sekali Idil balik dia sepupunya nyalon kadis. Jadi yang calon anu itu lawan ya. Garam itu. Oh dari di jalan dusun, misalkan jalan ini tadi. Oh sambil berjampi itu kan ngamburkan garam. Tak dapat dari mana? Dukun yang tukang anu itu kan garam. Jadi kata yang anu itu kan sepupunya si Idil itu, nah nyalon juga saya kan. Dil, kamu rupiah kan? Nampak rupiah tu. Itu tadi. Nah kebetulan memang menang yang lawan ini tadi menang. Nah ini yang buat orang tambah yakin lagi kan. Ayo aku pakai mbah itu menang. Nah, itulah ujian. Mungkin kalau yang orang lain mungkin kalau yang RT setingkat RT mungkin kalau tidak pakai dukun. Kalau kades biasa kan, apalagi di Jawa. Ya kan? Pemilihan kades kalau di Jawa itu apa namanya yang sampai pagi begadang jagoi apa santet itu tadi kan. Kadang ada cahaya terbang, api terbang dan yang lainnya. Syirik, baik. Jangan gitu nanti berkah. Tindakan calon-calon pemimpin seperti ini tadi. Datangi dukun. Nah, itu juga kadang datangi dukun, barang hilang datangi dukun. Barang lah hilang, bayar pula. Kata dukun. Anak yang cerita sama anak langsung. Rumahnya kembalikan. Waktu itu kehilangan emas kalau tidak salah. Kalau emas, pokoknya kehilangan emas beberapa suku. Kalau diduitkan itu sekitar 40 juta. Datanglah ke dukun. Datang pertama dukun minta 500. Oh, pokoknya. Belum nampak terdeteksi. Ya. Dukun tidak minta lagi, minta tambah. Dimain ke dukun kan.
Nah, pas nak minta tambah kedua, dia mamang ini tidak kalah nambah. Ini kejadian di Pasuruan. Ceritanya, aku datang ke Mbah itu, Mbah bayar 500. Mbah itu ngomong masih samar, minta 2 juta. Kalau mak ini, kata mamang itu, mak ini 2 kali kehilangan. Barang belum tentu dapat. Nah, itu masih mending, alhamdulillah masih mikir. Tapi lah hilang duit 500. Emas memang lah hilang, dibawa maling, duit lah syirik, tidak dimaling seton, duit dimbek dukun. Ya tak? Nah, seperti ini kan rugi 2 kali. Wa tasdiquhum fima yaqulun ma'a i'tiqadi anna bi aidihim jalban naf'i aw daf'id dur. Serta membenarkan mereka, datang nanyo membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tadi dengan keyakinan bahwasanya dukun tadi bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Nah, ini bentuknya pembatal Islam. Tapi kalau dia bertanya, dia nanya, kemudian dia membantah dukun tersebut, maka itu diperbolehkan. Itu bukan syirik, tapi itu namanya bantah. Sehingga mendatangi dukun dirinci. Kalau dia mendatangi dengan meyakini dia datang dan dia bertanya kepada dukun tadi, dan dia meyakini dukun tersebut bisa mengetahui perkara gaib, maka syirik besar. Kalau dia datang kepada dukun, dia bertanya, iseng-iseng baik. Bahasa kitanya, ay nasib-nasiban baik lah. Aku tahu, yang tahu tuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dukun itu cuma perantara baik, iseng-iseng baik. Inilah yang disebutkan dalam hadis yang tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Yang ketiga, dia datang ke dukun, tujuannya untuk membantah dukun tadi. Nah, ini yang diperbolehkan, bagus, namanya ingkar mungkar, dakwah sekalian. Dia bertanya, dijawab sama dukun tadi, dibantah sama dia, dijelaskan yang benar seperti ini, itu bagus. Cuma hati-hati juga. Kaget nih, gebuk sama dukun itu. Terus boleh tak minta ke dukun, minta duit sama dukun, minta banyak minum di dukun. Nah, kalau yang seperti ini sebenarnya hukum asal ya boleh-boleh baik. Ya, sama seperti kita minta dengan orang kafir. Tetapi kalau dikhawatirkan timbul fitnah, maka jangan. Yang luar datang ke dukun, ada dukun tidak dikenal aja. Misalkan ada dukun, ya kan? Ada dukun di situ. Antum datang, sebenarnya bukan nak minta apa segala macam, cuma nak minjem cangkul, atau nak minta bibit apa aja itu. Kan dicingok umum. Itu yang luar biasa lagi datang ke sana. Itu yang luar biasa. Dia kemarin hilang motor dia ramal gitu. Padahal yang orangnya cangkul, fitnah bukan? Nggak timbulnya. Kan orang nyingok, itu lah, Pak Ustadz balik ke sana. Padahal cuma ngopi-ngopi. Nah, itu timbul fitnah. Jangan. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di buku ini, di antara pembatal keislaman, ta'atul ulama wal umara wa ghairihim fi tahrimil halal atau tahlilil haram. Mentaati ulama atau mentaati pemerintah, penguasa dan yang selain mereka di dalam mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Kata presiden, misalkan presiden mengatakan diperbolehkan bagi seluruh warga Indonesia untuk melakukan hubungan sesama jenis, menikah sesama jenis, halal, keluar keputusan menteri agama misalkan. Dan sebagai warga Indonesia kami taat dan kami ikuti. Syirik. Ya, kalau sampai terjadi, naudzubillah, syirik, mentaati penguasa di dalam menghalalkan sesuatu yang haram atau sesuatu yang halal. Ya, menikah, akad nikah itu syar'i halal. Pemerintah mengatakan ini adalah haram. Kenapa? Terlalu berbelit-belit, susah. Ya, yang benar adalah kumpul kebo. Ini aturan negara kita dan inilah perkara yang halal di negara Indonesia. Nikah akad syar'i
haram di Indonesia. Ditaati, sudah syirik, kafir. Dulu sahabat Adi bin Hatim, Rasul menyebutkan ayat ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan pendeta-pendeta mereka itu sebagai Tuhan, tandingan bagi selain Allah SWT. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, lasna anak budahu. Kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah. Kok ayat ini menyebutkan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kata Adi bin Hatim, sahabat Nabi Rasul Islam, dia dulu agamanya Nasrani. Dia ngomong, ya Rasulullah, kami pas masih Nasrani dulu tidak nyembah pendeta kami. Kata Rasul, bukankah ketika mereka menghalalkan sesuatu, kalian ikut menghalalkan? Padahal itu hukumnya haram. Bukankah ketika mereka mengharamkan sesuatu, kalian ikut mengharamkan? Padahal itu hukumnya halal. Kata Rasul, bukankah itu adalah peribadatan kepada mereka? Jadi orang maksud Rasul, tindakan Yahudi dan Nasrani menyembah kepada pendeta mereka adalah tatkala mentaati pendeta mereka, apa kata pendetanya, halal-halal, haram-haram. Jadi patokannya pendeta. Jadi kalau kata kiainya halal-halal, haram-haram, nah ini jadi syirik. Kata Pak Kiai, Kiai, aku nak berbini. Nah, kalau kau nak berbini, supaya berkah bini kau antarkan ke rumah. Nah, test drive sama Kiai. Ini cara yang syar'i, ya kan? Dibenarkan sama dia, tak syirik. Yang ini sering terjadi di kalangan sufi. Ya, orang-orang sufi ahli tasawuf yang hulu terhadap gurunya, kata syekhnya, apa kata syekhnya, katanya halal. Antum juga yang pengajian. Ya. Jangan apa kata ustaz kan, B kan, jangan dalil baik. Kalau ada dalil benar, ini misalkan tiba-tiba ada ustaz yang ngajar di sini tak siapa misalkan. Dia ngomong, boleh minum khamar, halal, asal jangan memabukkan baik. Pengajian berikutnya sekali-kali lah bawa dikit. Nah, berarti ustaznya sudah mulai linglung, kalau aduh. Ya lah. Berarti termasuk golongan di bawahnya date itu tadi kan. Kalau date kan masih ngerti dia. Jadi itu patokan. Siapa yang mentaati kebijakan penguasa? Apa kata penguasa? Halal, haram, syirik. Cuma alhamdulillah sampai sekarang ini caknya belum kita jumpai. Ya, yang halal itu diharamkan atau yang haram dihalalkan. Tapi mungkin akan terjadi di penguasa-penguasa menjelang hari kiamat. Wallahu ta'ala. Sampai kita cukupkan saja. Wassalamualaikum.